Baik, perkenalkan nama saya Victor Ronaldo Pasaribu dari jurusan Teknik Informatika reguler B 2017, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil kerja saya mengerjakan tugas kelima dari mata kuliah Pemrosesan Bahasa Alami, di mana di tugas kelima ada 3 tugas yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama meringkas paper tentang spam filtering, kemudian melakukan praktik coding dari sebuah website tentang spam email filtering, kemudian membuat dataset spam filtering dari email. Jadi yang pertama akan saya bahas yaitu tugas dari meringkas paper. Jadi papernya telah disediakan. Papernya yaitu tentang sebuah review machine learning untuk email spam filtering. Jadi di dalam paper ini juga menjelaskan beberapa algoritma machine learning yang akan diterapkan untuk spam filtering. Untuk yang pertama, penulis menjelaskan bahwa email spam itu sebuah masalah besar yang ada di internet saat ini, dan itu untuk sebagian orang sangat meresahkan karena spam itu adalah email yang tidak diinginkan oleh si pengguna, tetapi terus berdatangan ke email pengguna, sehingga bagi pengguna itu adalah sebuah spam yang harusnya tidak diterima oleh pengguna tersebut. Jadi orang yang mengirimkan spam itu adalah spammer. Spammer itu biasanya ada yang untuk mengirimkan sebuah promosi, ada juga yang untuk melakukan penipuan. Jadi di dalam paper ini juga dijelaskan oleh penulis bahwa untuk melakukan spam filtering ada 5 teknik yang dijelaskan di dalam paper ini. Yang pertama yaitu tentang content based filtering teknik. Jadi di sini penulis menjelaskan bahwa content based filtering teknik itu penyaringan konten secara otomatis dan mengklasifikasikan email menggunakan pendekatan machine learning. Kemudian untuk teknik yang kedua yaitu cache based spam filtering method. Itu merupakan mengumpulkan berbagai email mulai dari yang spam dan non spam untuk nantinya diklasifikasikan menggunakan metode machine learning. Kemudian yang ketiga ada heuristic or rule based spam filtering teknik. Itu adalah menggunakan aturan heuristik untuk sejumlah data, kemudian menggunakan regular expression untuk memilih-milih pesan mulai dari yang spam dan non spam. Kemudian ada teknik previous likeness based spam filtering teknik. Itu maksudnya adalah pendekatan menggunakan machine learning untuk mengklasifikasikan email berdasarkan kemiripan dari data latih sebuah email yang sudah disediakan. Kemudian ada adaptive spam filtering teknik. Itu melakukan deteksi dan filter spam dengan cara mengelompokkan email-email tersebut ke dalam kelas yang berbeda. Kemudian di dalam paper ini juga menjelaskan bahwa penyedia-penyedia email seperti Gmail, Yahoo, dan Outlook itu sudah menerapkan machine learning ke dalam filteringnya untuk menyaring berbagai email
dan memisahkan antara email yang spam dan email yang non spam, supaya yang email spam itu tidak diterima secara terus-menerus oleh pengguna email. Jadi di sini ada struktur representasi dari paper ini. Ini merupakan penyedia email yang tadi penulis jelaskan. Kemudian ini ada algoritma machine learning yang diterapkan oleh penulis untuk mengklasifikasikan email. Kemudian ini ada juga di dalam paper ini menjelaskan tentang arsitektur spam filtering. Selanjutnya penulis juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dari spam filtering. Di sini banyak rumus untuk melakukan pengukuran kinerja. Selanjutnya untuk algoritma-algoritma yang dijelaskan oleh penulis, yang pertama itu ada clustering teknik. Di sini clustering teknik menggunakan metode KNN, Canary Snake Bors. Jadi di sini sudah dijelaskan juga oleh penulis bagaimana algoritma itu bisa dijalankan untuk melakukan klasifikasi email. Kemudian yang kedua ada Naive Bayes Classifiers. Di sini juga penulis menuliskan algoritma dari Naive Bayes untuk melakukan email spam klasifikasi. Kemudian algoritma selanjutnya ada neural network. Selanjutnya ada Firefly algorithm. Dan ini merupakan arsitektur dari neural network. Kemudian ada Rorschach Classifiers. Dan ini algoritmanya. Dan ini merupakan workflow dari Rorschach. Selanjutnya ada support vector machine. Selanjutnya ada decision tree. Kemudian ada ensemble classifiers. Lalu ada random forest. Dan yang terakhir yang dibahas dalam buku ini ada algoritma deep learning algorithm. Dan ini merupakan algoritmanya. Di dalam paper ini juga menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Misalkan seperti Kartika dan Visalaksi, mereka melakukan spam klasifikasi dengan menerapkan algoritma support vector machine dan Uncolony Optimization atau ECO. Kemudian ada juga Awad dan Fokaha yang menggunakan algoritma radial basis function neural network dengan menggunakan PSO algorithm. Di sini juga masih banyak peneliti-peneliti terdahulu yang melakukan penelitian di dalam bidang ini, bidang spam filtering. Jadi paper ini cukup lengkap untuk dibaca karena banyak sekali peneliti-peneliti terdahulu yang telah menggunakan algoritma apa untuk melakukan spam filtering, sehingga untuk penelitian ke depan kita dapat referensi tentang spam filtering. Jadi harapan penulis ke depannya bidang tentang email spam filtering terus dilanjutkan dan dikembangkan supaya dapat mengefektifkan email-email spam yang masuk ke dalam email pengguna. Walaupun penyedia email seperti Google, Yahoo, dan Outlook tadi sudah menerapkan algoritma machine learning ke dalam filtering spam mereka, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa email-email spam akan terus masuk ke email pengguna, sehingga kita diharapkan oleh penulis untuk melanjutkan bidang ini agar
spam-spam yang masuk ke dalam email pengguna berkurang, terlebih tidak ada lagi email spam yang masuk ke dalam email pengguna. Kemudian untuk tugas kedua yaitu melakukan implementasi spam filtering dari sebuah website yang telah diberikan. Jadi di dalam website ini sudah tersedia step-stepnya. Kemudian dataset yang digunakan juga telah disediakan di dalam website ini, yaitu spam.csv. Saya sudah mencobanya di Jupyter Notebook. Setelah saya coba, tentunya untuk yang pertama membutuhkan library dari Python, yaitu Pandas, untuk mengolah dataset yang akan kita gunakan, yaitu spam.csv. Setelah kita import spam.csv, ternyata memiliki header kosong, yaitu uname 2, 3, dan 4. Tentunya harus kita hilangkan karena yang kita butuhkan di sini hanyalah teks dan label ham dan spam. Setelah kita hilangkan, kemudian kita memberi label numerik ke setiap teks ham yang kita berikan label numerik 0, dan untuk spam diberikan label numerik 1 agar bisa diolah. Kemudian melakukan split untuk membagi ke dalam data training dan data testing. Selanjutnya ada juga tahapan di mana stop word, karena merupakan teks bahasa Inggris, jadi menggunakan stop word bahasa Inggris. Kemudian ada juga melakukan back of words. Selanjutnya melakukan prediksi dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Setelah menggunakan prediksi Naive Bayes, ternyata hasil yang didapatkan atau akurasi skornya yaitu 0,98. Dan dari pengukuran kinerja menggunakan Naive Bayes untuk mengklasifikasikan ham dan spam, untuk ham sendiri mendapatkan skor precision 0,99, lebih besar daripada spam, dengan spam precision 0,97. Untuk recall juga ham lebih besar daripada spam, yaitu 1 dibanding 0,94. Kemudian karena yang digunakan adalah dataset ham dan spam, kemudian hamnya lebih besar dibandingkan teks yang spam. Untuk prediksi Naive Bayes, tentunya ham akan menghasilkan skor yang lebih besar dibandingkan untuk teks yang spam. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat dataset spam email dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini tugasnya yaitu memeriksa email untuk memeriksa apakah ada spam email yang masuk, kemudian menulisnya di dalam bentuk CSV dengan subjek dan konten. Jadi di sini saya telah mengumpulkan sebanyak 200 email spam. Jadi email-email ini saya dapatkan dari email saya dan dari email teman-teman saya, karena di dalam email saya spam email tidak mencapai 200. Jadi saya meminta kepada teman-teman saya untuk mengirimkan beberapa email spam yang ada di email mereka untuk saya jadikan dataset.
Untuk contoh spam email, ini adalah spam email yang ada di email saya. Untuk subjeknya seperti ini. Jadi untuk subjeknya sendiri ini sudah terlihat bahwa ini adalah email spam, telah melakukan sebuah promosi kepada kita untuk melakukan perjalanan berikutnya dengan menggunakan voucher kupon yaitu 150.000. Dan ini adalah isi konten dari spam email yang ada di email saya. Jadi saya kumpulkan sebanyak 200 dan saya jadikan dalam bentuk CSV seperti ini. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengerjaan tugas 5, yaitu meringkas, mengimplementasi spam filtering, dan membuat dataset. Sekian dan terima kasih.